Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juragan Galon. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala rezekinya, dipermudah segala urusannya. Dan bagi teman-teman yang saat ini lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan. Nah, ada pertanyaan yang sangat menarik sekali ini, teman-teman, dari Mas Rizky Pratama. Mas Rizky Pratama ini tampaknya baru saja memulai usaha di bidang air minum isi ulang. Dan pertanyaannya intinya adalah, beliau ini sehari baru bisa habis 30 galon dan bagaimana caranya mengatasi agar air yang di dalam tandon itu tidak berbau. Karena kalau sehari 30 galon itu berarti satu tangki akan habis dalam sekitar, 2 minggu. Jadi terlalu lama di dalam tandon. Mas Rizky ini khawatir kalau airnya akan berbau. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali teman-teman, tapi bagi teman sebelum kita bahas permasalahan Mas Rizky ini, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru saja menemukan channelnya Juragan Galon, alangkah baiknya dukung channel Juragan Galon dengan cara like, komen, dan subscribe. Seperti para pengusaha-pengusaha yang memulai usahanya dari awal, itu pasti tidak langsung, bisa melejit, laris, laku banyak, itu jarang yang terjadi. Ya ada cuman, beberapa saja, pasti semuanya akan melalui proses, termasuk Mas Rizky Pratama ini, memulai depo air minum isi ulang dengan proses sehari baru 30 galon. Saya pun juga dulu seperti itu, prosesnya sehari baru 5 sampai 10, 15, 20, nggak langsung bisa mencapai, ratusan atau puluhan ataupun ratusan. Pasti semuanya akan melalui prosesnya. Tentunya Mas Rizky juga penasaran, apa khawatir kalau air yang di dalam tandon itu akan berubah warna ataupun berbau karena terlalu lama, sirkulasi airnya mengalir. Jadi terlalu lama mengendap di dalam tandon, jadi, Mas Rizky ini khawatir kalau airnya nanti akan berbau. Nah, seperti yang kita ketahui ada ciri-ciri air bersih, air yang layak untuk dikonsumsi. Ciri-cirinya yaitu satu, tidak berwarna, tidak berasa, terus tidak berbau, dan ber-pH standar, ber-pH netral, ber-pH di atas angka 7. Nah, itu ciri-ciri, air yang layak untuk dikonsumsi. Nah, terus intinya adalah bagaimana mencegah agar air yang di dalam tandon itu tidak berbau, tetap jernih, tetap segar walaupun sudah lama berada di dalam tandon. Nah, gini ya Mas Rizky dan teman-teman kita semua, yang, lagi mau usaha air minum isi ulang atau kepingin usaha air minum isi ulang, kita belajar bareng-bareng sesuai dengan, pengalaman yang saya alami, sedikit gambaran bagi teman-teman atau Mas Rizky Pratama. Eee, Mesin depo air minum isi ulang itu ada 2 macam, yaitu ada yang satu kali proses, ada yang 2 kali proses. Nah, kebetulan yang tempat saya itu 2 kali proses. Jadi kalau Mas Rizky dulunya itu, mesinnya itu rakitan perorangan, eee, tentu harus diketahui apakah mesin itu melalui satu proses atau 2 proses. Artinya gini, mesin yang satu kali proses itu, air yang dari tandon itu akan mengalir langsung ke kan-kan, terus mengalir ke galon kita yang mau kita isi, itu kalau satu kali proses. Jadi air yang dari tandon langsung masuk ke mesin, langsung masuk ke galon yang mau kita isi, itu kalau satu kali proses. Kalau 2 kali proses, itu yang namanya 2 kali proses, itu air yang dari tandon besar, air yang dari tandon besar, itu akan mengalir ke mesin dulu, mesin kemudian akan
mengalir lagi ke tandon yang lebih kecil. Baru yang dari tandon yang kecil itu baru mengalir lagi ke mesin, mesin baru masuk ke kran, baru masuk ke galon yang mau kita isi. Itu yang namanya 2 kali proses. Jadi selalu ada sirkulasi pergerakan air di dalam tandon tersebut. Jadi tandon itu tidak terlalu diam, tidak mengendap lama di dalam galon karena dia sirkulasinya berputar dari tandon besar ke tandon yang kecil dulu, baru tandon kecil masuk ke mesin, masuk ke galon. Itu 2 kali proses. Tapi tentunya kalau cuman 2 minggu, tentunya Mas Rizky, itu tidak perlu terlalu khawatir kalau air itu akan berbau. Tidak perlu khawatir kalau air itu akan berbau. Yang perlu kita khawatirkan, air menjadi berbau itu adalah kebersihan dari galonnya. Kebersihan saat kita mengisi, nah itu yang harus kita khawatirkan. Yang penting kalau tandonnya itu selalu rutin kita bersihkan, terus keran-kerannya kita cek, kita bersihkan, itu jangan terlalu khawatir kalau air itu akan berbau. Yang perlu kita khawatirkan adalah pada saat kita mengisi di dalam galon itu. Kebersihan galon itu malah lebih harus diperhatikan agar airnya tidak berbau. Contohnya ketika kita mengisi air, jangan sampai tangan kita itu habis megang megang benda yang berbau nyengat. Misal kita habis makan durian nih, baunya kan nyengat ya. Bar mangan durian, langsung kita pegang galon, kita ngisi. Nah, tangan kita ini kan bau dari tangan kita ini akan melekat di galonnya itu. Nah, itu malah akan menjadikan itu air itu berbau. Bau-bau kayak gitu itu malah yang harus dihindari. Misalkan kita habis makan ayam atau apa tangan kita amis, terus kita enggak ya cuci tangan tapi cuci tangan sekedarnya langsung kita ngisi galon. Nah, bau amisnya itu akan melekat di galon itu. Jadi ketika galon itu nanti dituang ke dispenser atau tidak dituang pun itu seolah-olah air itu akan ikut berbau amis karena bau amis dari tangan kita itu melekat di galonnya. Kemudian dalam dalam galon itu harus kita bersihkan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau galon itu misalkan agak berlumut atau kotor, itu pasti airnya akan berbau. Jadi yang perlu kita khawatirkan adalah masalah kebersihan saat kita mengisi, kebersihan galon itu sendiri. Kalau air dalam tandon itu kalau kita selalu rutin membersihkan tandonnya itu tidak perlu dikhawatirkan. Yang harus kita khawatirkan malah pada saat kita ngisi, yang harus kita khawatirkan adalah kebersihan galon itu sendiri. Nah, jadi untuk Mas Rizky, jangan terlalu khawatir, tetap semangat saja untuk mencari pelanggan-pelanggan baru agar sirkulasi peredaran penjualan air minum isi ulang semakin cepat, jadi air yang di dalam tandon itu semakin cepat habisnya. Yang perlu dikhawatirkan adalah kebersihan galon saat kita mengisi air minum isi ulang. Kalau mesin kita, tandon kita selalu bersih, selalu kita bersihkan, insya Allah tidak perlu kita khawatirkan untuk air itu akan berbau. Yang perlu kita khawatirkan adalah kebersihan galon itu sendiri. Nah, terima kasih ya teman-teman ya. Nah, itu saja ya teman-teman ya, sekedar sharing kita sesuai apa yang saya alami, saya lakukan, eh, saya hadapi tiap-tiap hari. Ya seperti itulah cara mengatasi air agar tidak berbau karena terlalu lama di dalam tandon. Yang perlu kita khawatirkan adalah seperti tadi untuk kebersihan galon itu sendiri terutama di dalamnya, dalam galon. Jangan sampai galon itu berlumut atau jangan sampai kita habis memegang benda yang berbau tajam terus kita langsung main pegang galon, langsung main kita isi. Nah, itu jangan. Nah, itu aja ya teman-teman, semoga bisa membantu Mas Rizky. Ini gambaran saja seperti kayak gitu dan bisa menjadi gambaran bagi teman-teman yang ingin mendirikan usaha air minum isi ulang atau baru saja memulai bisnis air minum isi ulang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang selalu mensupport channelnya Juragan Galon, terima kasih banyak atas dukungannya.
Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.